menunjukkan kesetiaan. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Chris Yowal ya. Oh ya, satu lagi Kael. Apakah ada arti kata Smyrna? Smyrna tuh dari kata kayak mur gitu, kayak mir. Mur gitu kan. Jadi, pahit tapi harum. Itu kata Smyrna, ya kan. Pahit tapi harum. Iya, kayak mur. Iya. Mur. Kalau kata kota Izmir sendiri diambil dari kata Smyrna, ya dari mur itu, mir, iya kan. Izmir. Iya. Yang artinya itu sesuatu yang rempah-rempah itu kan, rempah-rempah yang pahit tapi harum baunya. Ya penderitaan gitu kan, brother. Pahit awalnya. Pahit tapi mengerjakan kemuliaan gitu. Nah, gitu. Iya, ini ada pertanyaan lagi nih dari Getter Paulus. Shalom Pak Elia. Saya mau minta pendapat di masa kesulitan coronavirus ini. 1 bulan yang lalu gereja saya mendapat bantuan sembako dan kotak nasi yang dibagikan oleh salah satu yayasan. Apa pertanyaannya? Mungkin belum kelar pertanyaannya. Belum kelar nih Pak Getter Paulus ya. Ini dulu Pak. Diselesaikan dulu pertanyaannya. Pertanyaan apa pernyataan, bro? Ya mungkin pernyataan kali. Enggak, dia mau minta pendapat. Shalom Pak Elias, saya mau minta pendapat di masa kesulitan coronavirus ini. 1 bulan yang lalu gereja saya mendapat bantuan sembako dan nasi kotak yang dibagikan oleh salah satu yayasan. Nah pertanyaannya belum nggak ya? Ya Pak Getter Paulus, boleh pertanyaannya maksudnya, Pak? Ya, maksudnya pendapat apa? Ya. Maksudnya apa supaya kita bisa jawab lebih tepat ya. So, kita nggak mereka-reka nih, brother, ya kan? Ya ada Sugita Wong, saya mau tanya Kael, bagaimana caranya kita bisa tetap setia di dalam penderitaan seperti jemaat di Smyrna? Wah, ya kan. Ya, tetap fokus sama Tuhan. Tetap fokus kepada janji Tuhan. Makanya Tuhan kan kata jangan takut terhadap penderitaanmu, ya kan? Kalau engkau setia sampai mati, kamu akan mendapatkan mahkota. Iya kan? Ya. Jadi untuk kita tetap bisa setia itu fokus kita jangan teralih. Iya. Kalau fokus kita teralih, udah kita bakalan nggak setia deh. Iya. Ya. Pertama, kita harus berfokus kepada janji Tuhan. Yesus dan firman-Nya udah pasti. Janji Tuhan ada di dalam firman-Nya kan. Dan kita harus melihat teladan Yesus ya kayak. Teladan Yesus. Makanya fokusnya kepada Yesus karena Ibrani pasal 12 kan bilang ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang membawa iman kita kepada kemuliaan gitu. Nah, karena kenapa kita seringkali nggak setia karena fokus kita dialihkan. Nah, iblis mainnya di situ tuh. Sama seperti jemaat Efesus. Iya, seringkali mengalihkan kan. Jadi kita teralih perhatian kita kepada situasinya, kepada keadaannya. Bukan lagi kepada Kristusnya, kepada firman-Nya. Sama kayak Petrus lah. Petrus tadinya kan bisa jalan di atas air, bro. Tapi begitu perhatiannya teralih, tenggelam dia, bro. Gitu ya? Iya. Jadi memang strateginya iblis selalu mengalihkan perhatian kita. Makanya jangan sampai fokus dan perhatian kita tuh dialihkan. Iya. Pertanyaan lagi, Kel. Bagaimana caranya supaya fokus kita tidak teralihkan? Dia tetap melihat Yesus. Tetap memandang kepada Yesus. Iya. Kita harus benar-benar cara pandang, cara berpikir ini mesti benar-benar disetel Kael ya. Karena mungkin waktu manusia jatuh dalam dosa, betul nggak sih? Manusia udah terlalu lama hidup untuk dirinya sendiri, betul nggak sih? Begitu ketika manusia bertobat, lahir baru, benar-benar kita sebagai orang percaya harus memusatkan perhatian kita hanya kepada Kristus supaya Kristus jadi menjadi raja gitu. Ya makanya kan dalam penderitaan ini apa yang Tuhan mau buat kita kan. Kehendak Tuhan apa yang harus kita kerjakan, itu yang mesti kita temukan terus. Maka kalau kita berfokus sama Tuhan itu kan itu yang kita akan temukan. Nah itu yang penting sebenarnya. Nah kesetiaan itu di situ. Tetap mengerjakan kehendak Tuhan sekalipun situasi dan keadaannya sulit, menderita. Siap. Ini ada lanjutan dari Pak Getter Paulus nih akhirnya. Gue bacain mungkin kayaknya dari atas ya. Shalom Pak Elia. Saya mau minta pendapat di masa kesulitan coronavirus ini. 1 bulan yang lalu gereja saya mendapat bantuan sembako dan nasi kotak yang dibagikan oleh salah satu yayasan. Nah, yayasan tersebut dalam 3 tahun yang lalu bermasalah dengan hukum. Bagaimana langkah selanjutnya untuk bantuan tersebut? Kita nggak tahu ya yang dimaksud masalah hukum ini apa. Terus sudah inkrah atau belum, ya kan kita kan nggak ngerti. Tapi intinya bahwa kalau ada satu yayasan yang misalnya
mau membantu jemaat, ya boleh-boleh aja kita terima bantuan. Tapi ya harusnya kita harus jadi gereja juga yang itu tadi di dunia. Tidak hanya cuma menerima bantuan, tapi kita harus justru belajar untuk membagi. Jangan mentalnya akhirnya cuma mental untuk terima bantuan terus. Dan jangan berfokus hanya kepada bantuan itu, ya kan? Bantuan kan bisa datang dari mana aja. Dan kalau Tuhan sudah membuka kan tidak ada satupun pintu yang terkunci. Orang dunia pun, orang tidak kenal Tuhan pun bisa dipakai Tuhan untuk membantu kita kan gitu. Tapi artinya jangan berfokus ke situnya loh. Dan juga jangan sampai kita cuma berharap bantuan gitu. Jadilah seperti jemaat di Makedonia. Ya kan. Ya, sekalipun mereka miskin, mereka susah, sangat miskin. Tapi mereka memberi. Memberi buat pekerjaan Tuhan ya kan. Jadi buat Pak Geter Paulus, seharusnya Pak Geter Paulus ini membangun jemaatnya supaya mentalitas jemaatnya ini sama seperti jemaat di Makedonia. Karena gitu, kalau kita nggak bangun mentalitas, ya mereka akan terus dalam keadaan seperti itu, brother. Jadi kadang-kadang kemiskinan akan jadi penghalang untuk mereka mengerjakan kehendak Tuhan, padahal kan enggak. Buktinya kita udah lihat Smyrna, jemaat Makedonia, kemiskinan tidak menjadi penghalang untuk mereka tetap mengerjakan kehendak Tuhan. Mantap. Gitu, Oke, gitu ya Pak Geter Paulus ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Tina Malau. Shalom, saya mau bertanya, apakah seorang hamba Tuhan yang sama-sama pendeta bisa menegur pendeta yang hanya sharing soal harta dunia saja? Dan apabila ada nabi-nabi palsu di suatu gereja? Ya, saya percaya kalau kita punya akses, ya harusnya kita sampaikan teguran. Harus ya, kalau kita punya aksesnya ya. Ya kalau nggak punya aksesnya, ya mungkin kita bisa sharingkan ke teman atau siapa yang bisa punya akses ke sana. Tapi kalau enggak, ya sudah. Doakanlah. Serahkanlah kepada Tuhan, ya kan. Dan kita sudah tahu, ya kan. Jauhilah mereka itu. Kalau bahasa Alkitab pun gitu, jauhilah mereka itu, kan gitu kan. Ya kan? Nih Pak Geter Paulus memberikan statementnya lagi nih, ditambahin lagi nih Kak. Jadi ternyata bantuan tersebut bermasalah hukum. Jadi yayasan yang memberikan bantuan itu ya punya masalah hukum dengan korupsi. Akhirnya kita putuskan untuk berhenti ya dengan memberikan bantuan dengan apa sih? Dan apa yang kita miliki. Gue setuju sih, bro. Kalau lu udah tahu ini yayasan korupsi, ya sudah, ya kan. Jangan sampai gereja jadi money laundering gitu, Kak. Iya, ada pernah tuh kejadian, brother, kasihan gereja dibangun dengan hasil korupsi gitu, money laundry, brother. Money laundry. Jadi akhirnya sampai sekarang nggak jadi gereja. Percayalah kalau kita udah tahu ya, kalau Tuhan yang mengutus kita ya membangun jemaat KL ya, Tuhan pasti akan mencukupinya. Oke? Iya. Ada pertanyaan nih dari Denny Mokoginta. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam, brother Denny. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di sorga. Pernyataan yang terikat dan terlepas itu apanya? Ya kita dikasih kuasa, kan konteksnya kan itu kan. Kepadamu kau berikan kunci kerajaan sorga, ya kan. Apa yang kamu ikat dalam dunia kan terikat dalam sorga, apa yang kamu lepaskan, artinya gini, Tuhan kasih kepada gerejanya itu kuasa. Ya kan, untuk mengikat apa yang ada di bumi. Itu seperti kayak menyatakan bahwa loh, ini saya kayak MUI itu keluarin fatwa gitu loh, brother, ya kan gitu kan. Nah, apa yang kamu fatwakan di bumi ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Jadi artinya bahwa sorga itu mendukung. Karena kuasanya sudah diberikan kepada kita. Jadi sorga itu membackup kita gitu loh. Jadi seluruh sorga itu membackup gereja Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Gitu, brother. Jadi jangan menahan-nahan. Iya, jadi Tuhan nggak pakai yang lain di dunia ini sekarang. Tuhan pakai gerejanya gitu loh. Dan gereja itu bukan hanya sekedar bangunannya. Bukan gereja denominasi loh, bukan gereja organisasi. Kitanya, gereja individu gerejanya. Bukan gereja denominasinya, bukan organisasinya, tapi kitanya. Organismenya, bukan organisasinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu, ya kan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kamunya di situ kan bukan gereja bangunan ya. GAA, GII bukan itu kan, gitu kan. Kamu itu ya kamu itu manusia pribadi murid Tuhan Yesus, orang percayanya gitu. Tuhan nggak akan mengurapi bangunan, Tuhan akan mengurapi kamu, ya kan. Tuhan akan memakainya kamu, ya kan.
Ya, bukan gedung bangunan yang diurapi. Mana ada Tuhan mengurapi bangunan lagi. Benda mati. Benda mati. Tuhan nggak akan pakai. Tuhan akan pakai. Selalu sepanjang sejarah metode Tuhan itu adalah manusia. Ya, gereja. Siap. Bahwa ada media, ada alat yang digunakan, iya. Tapi tidak lebih penting dari manusianya. Manusia jauh lebih penting. Iya. Karena yang Tuhan tebus manusianya, Iya. bukan gedungnya. Ya, kan? Siap. Ya. Oke, buat teman-teman yang ada di Instagram bisa masuk kembali, ya, atau teman-teman yang ada di Instagram bisa masuk ke live streaming MCC Sleepy, karena waktu Instagram sudah habis, Kak. Ya, Ya. jadi buat teman-teman bisa masuk lagi. Ya, ada Pak Willy Ponto nih, ada pertanyaan dari Pak Willy Ponto, ya, dibandingkan jemaat Smyrna, apakah kita yang hidup di Indonesia sudah siap untuk menghadapi penderitaan dan penganiayaan yang akan kita hadapi walau hanya 10 hari? Kalau ditanya kita lebih siap dibandingkan dengan jemaat Smyrna, saya rasa adalah gereja-gereja di Indonesia yang siap juga. Tapi juga ada banyak mungkin yang tidak siap, brother. Kalau menurut gue sih begitu ya. Ada yang siap, ada yang tidak siap. Ya, saya pikir juga pasti ada lah di Indonesia ada anak-anak Tuhan yang juga militan, yang bertumbuhnya juga kualitasnya juga dahsyat, ya kan. Tapi yang tidak siap juga banyak, ya kan? Yang cuma ikut-ikutan, rame-rame, ya kan? Ya, yang rame-rame ini, yang ikut-ikutan ini yang gampang nih tersapu, ya kan? Gak siap, ya kan gitu. Yang hanya sekedar mau datang ke gereja, lihat entertain, selesai itu pasti. Ya, waktu kita tinggal 10 menit lagi, Kyle. Mungkin lu closing statement yang terakhir? Oke, ya intinya bahwa begini, penderitaan itu biasa dalam kekristenan. Lu nggak perlu takut sama penderitaan, kita nggak perlu tengking penderitaan. Kalau satu saat Tuhan izinkan kita harus menderita karena kebenaran, karena firman Tuhan, karena iman kita, percayalah bahwa gini, penderitaan itu cuma sementara sesaat. Bahwa di balik penderitaan itu ada sebuah kemuliaan kekal yang Tuhan siapkan, kemuliaan yang jauh lebih dahsyat lagi. Dan gue percaya di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, Tuhan akan tetap kasih kekuatan buat kita untuk kita bisa melewati semuanya. Dan yang paling penting adalah kita tetap jadi orang-orang yang setia, yang mengerjakan kehendak Tuhan di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kesetiaan itu merupakan kualitas yang Tuhan cari di akhir zaman ini, bro. Setuju. Kualitas dan jangan pernah kecewa. Iya, nah karena kecewaan ini penghalang untuk kita jadi setia akhirnya kan. Oke. Siap. Oke, Kyle, mungkin kita sapa-sapa dulu nih, ada Sucun Sung. Wah. Shalom Pak Elia dan Pak Diter. Shalom juga. Jembes bro. Jembes. Ya. Pak Sucun. Oh, jembatan besi. Jembatan Kangen besi. banget nih Pak Sucun nih. Waduh, kan? Makan apa tuh namanya, Kyle? Apa? Yang putih-putih tuh? Apa Aduh, sih? apa sih itu? Coipan. Coipan. Haleluya. Makanan asli orang Kalimantan. Iya. Ya, udah ada beberapa teman-teman nih ya yang udah kita harus apa nih, Kyle? Silakan, Kyle. Wah, dahsyat. Ada Novi Pakiding, ada Pak Raymond Oi dari Ambon, dari Bundi Bong, Kong Chongsun, Desto, Sunandar Wijaya, Malay Usman, Martin Butar-Butar dari Makassar, Pak Rocky Taga, thank you, Cairi, Chris Yoal, Santi Monangin, Setiawan Yafet bro. Thank you brother. Aheng Januar, Bu Rosana Anwar, thank you. Getter Paulus, Flori Tarigan, Melina Tari, Denny Mokuginta. Ini yang masuk bro, yang kasih komen. Komen. Ya, yang nggak kasih komen di belakangnya ada jutaan nih bro. Kita udah nggak bisa Kita nggak bisa sebut satu-satu. Tapi thank you buat malam ini ya. Ada Yeremia Filipus, ada Ranger, Gideon Makarao, ada Fenty Sayo, thank you ya kan. Ada Bu Erlina Tampu Bolon, luar biasa. Pak Cornelius Layuk Sugi. Ya, Bu Carla dari Manado, thank you, semakin dahsyat yang semakin dahsyat ya. Chang Junloy, haleluya. Ada Evan Nancy Jansen Supi dari Manado, thank you Bu Nancy ya kan. Ani Handayani, Sekal Nanggolan, Rika Gea, Randy Chandra Dinata. Ya, Chandra Dinata, Chun Cintia, Theophilus Sanjaya, Alex Iwu ya. Ada Coraline Maike, ada Tina Malau, Marley Sekoci, Ciko Rantung, Pak Glenn Tanot. God bless you. Siap. Ada siapa lagi, Kyle? Ada Yuni, Lisa Lopez, Wahyu, Maria Rompis, Jeremy Boy, thank you ya kan. Ada Arthur Singal nih teman kita dari Manado. Pak Sucun sama
Bu Novi, Pak Kiding. Iya. Haleluya. Pokoknya buat Bu teman-teman Agnes, semua. Bu Agnes, ya, luar biasa, semua thank you ya. Ada dari Marley, Mayasi Rompis, Shalom, gas terus, jangan kasih kendor, Iya. garansi tetap mengudara. Yana 31 Walau juga thank takbiran. you. Ya. Haleluya. Dahsyat ya. Wah, ini malam takbiran nih bro. Ini malam ya. takbiran ya. Tapi kita tetap mengudara brother ya. Siap. Ada Ronald Janata, Daniel Tuyul, waduh, ada Meike, ada Rere, selamat malam semua, Tuhan Selamat memberkati malam. ya. Ya. Ada Yuyun, Yulia Asih, Shalom. Shalom. Katanya. Ya, dahsyat ya. Thank you buat teman-teman yang sudah mengikuti garansi. Kita akan ketemu lagi hari Rabu ya yang akan datang. Rabu dan kita akan membahas jemaat yang ada di Pergamus. Ya, ini bagus juga ya, Pergamus ya, Jemaat Pergamus kita akan belajar lagi sama-sama di hari Rabu malam. Pastikan jangan lewatkan ya ini semua ya. Oke. Oke, buat teman-teman tetap setia, stay tune Rabu depan ya. Dalam acara terkasih kita, acara kesayangan kita, Garansi Gali Kebenaran Sejati. Selamat malam. Salam kerajaan, Tuhan memberkati. God bless you. Ya.